Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah, masih kurang semangat ya. Shalom Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk menyaksikan, untuk mengikuti sebuah seminar yang saya yakin dan percaya boleh memberkati setiap kita. Setiap kita tentunya ingin sehat ya, tidak ada yang mau sakit. Tetapi bagaimana ketika Tuhan izinkan kita mengalami sakit? Bagaimana respon kita? Apakah kita bisa bersyukur untuk keadaan kita, ataupun kita bisa tetap memuliakan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berkesudahan selama-lamanya. Dan marilah pagi hari ini dengan sukacita kita memuji kebaikan Tuhan, memuji kasih setia Tuhan lewat pujian Allah itu baik. Mari kita nyanyikan dengan sukacita dengan bertepuk tangan. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan sekali lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku. Katakan sekali lagi, kasih setianya tidak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus. Katakan sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya,
Sebelum kita masuk ke sesi pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Kata sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Paul Jaya Perwira sebagai Ketua Friends of Cancer Patient. Kemudian dilanjutkan dengan oleh Bapak Surya Tamara yang akan mewakili BPH Umum. Waktu dan tempat saya berikan. Salam dalam kasih Kristus. Pertama-tama kami FOCP mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas anugerahnya hari ini. Kami dapat mengadakan seminar sukacita melampaui kanker. Kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya Mrs. Lucy and team from Singapore. Juga Bapak Ibu sekalian yang menghadiri acara ini. Dalam hidup ini, tidak semua orang siap menerima vonis bahwa dirinya menderita kanker. Perasaan takut, kecewa, putus asa, merasa ditinggalkan dalam kesendirian, dan hidup yang berat, yang tak terucapkan kesedihannya. Seiring membuat penderitaan kanker merasa putus asa dan ingin bahkan mengakhiri hidupnya, bahkan meninggalkan Tuhan. Kenyataan ini menggugah hati jemaat GKA Gloria terpanggil untuk membentuk komunitas agar dapat memotivasi dan mendampingi, memberi informasi medis yang berguna bagi penderita kanker dan keluarga. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, komunitas Friends of Cancer Friends hadir dengan harapan bisa menjadi sahabat penderita kanker untuk mencapai kemenangan dalam iman Kristen. Pada kesempatan ini, kami Friends of Cancer Friends mengucapkan banyak terima kasih kepada Mr. Lucy and team from Singapore, Bapak Surya Tamara, Ketua BPH Umum GKA Gloria, Bapak Gembala Sidang Gereja Gloria Pacar, Pendeta Lim Sin Yong, teman-teman semua majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Pacar yang sudah meminjamkan tempat dan fasilitas untuk acara seminar ini. Terakhir, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih ke semua teman-teman panitia dan semua rekan kerja tim Gereja Gloria Pacar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Bersyukur ya, pagi ini saya boleh melihat begitu banyak antusias dari jemaat untuk menghadiri seminar ini ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih, untuk saya sungguh terharu melihat beberapa jemaat kita yang demikian ya, menaruh hati dan perhatian pada pelayanan ini ya. Waktu pelayanan ini digagas, makan diutarakan, kami ragu-ragu ya. Apakah tujuannya apa? Siapa yang menaungi ya? Memang belum ada yang menaungi ya. Tapi saya bersyukur bahwa beberapa jemaat ini demikian rindunya ya. Mereka melihat setiap orang ya, tadi dikatakan Pak Paul bahwa tidak orang yang ada yang mau siap dan siap kalau ada harus menderita penyakit yang terminal. Tapi bersyukur mereka setia sekali karena mereka melihat bahwa pelayanan ini pelayanan penting ya. Karena banyak orang yang tatkala divonis menderita penyakit seperti ini ya. Sukacita itu hilang, pengharapan hilang.
Saya diingatkan sekali lagi bahwa hidup itu adalah peperangan. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak sadari ya. Peperangan apa? Setelah kita dimenangkan, diselamatkan oleh Kristus ya. Iblis tidak diam saja. Padahal Tuhan memberikan keselamatan, memilih kita untuk memberikan kita iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian kita dibekali dengan sukacita. Sukacita itu adalah yang kita gunakan untuk apa? Selama di dunia ini, kita bisa memiliki sukacita tatkala kita tinggal dalam Tuhan. Kenapa? Karena peperangan hidup itu. Banyak orang mengalami kesulitan dalam kesehatan, ekonomi, hubungan keluarga, apapun itu. Bencana alam bisa terjadi setiap saat. Tatkala Tuhan itu memberikan sukacita, itu tidak bisa diambil dari siapapun juga. Jaminan keselamatan adalah pasti. Dan kita diingatkan sekali lagi, hidup di dunia ini adalah hidup di putaran pertama. Hidup kita itu 2 putaran. Ya. Putaran pertama di dunia ini adalah persiapan untuk memasuki putaran kedua. Seberapa baiknya hidup kita, seberapa sehatnya kita, seberapa bahagianya keluarga kita. Satu hari akan berpisah, satu hari akan kita tinggalkan. Namun kita mesti ingat, hidup di putaran pertama ini adalah persiapan untuk memasuki putaran kedua. Dalam kekekalan bersama Tuhan. Dan di sana sukacita selama-lamanya. Ini yang tidak bisa kita bayangkan, sukacita selama-lamanya. Di dunia ini kalau kita bisa senang ya, beda dengan sukacita ya. Senang itu karena sesuatu hal kecil kita bisa senang, tapi sebentar bisa hilang ya. Tapi sukacita bisa mengatasi semuanya, mengalahkan semua yang terjadi atas kita. Bersyukur hari ini kita bisa mengadakan seminar seperti ini. Bersyukur untuk rekan-rekan dari Singapura ya, yang punya beban ya. Mereka datang ke sini dengan biaya sendiri ya, sebagian besar mereka tanggung sendiri. Karena mereka rindu membagikan pengalaman ini. Kemenangan ini dibagikan, kenapa? Karena kemenangan ini dari Tuhan. Jadi Miss Lucy ingin membagikan ini dan rekan-rekan supaya kita semua memiliki kekuatan yang sama. Apa yang dimiliki mereka yang pernah dialami ingin dibagikan. Supaya setiap kita punya pegangan ini. Dan kita bisa meneruskan pertandingan iman kita ini ya. Tidak apa-apa, hidup dunia ini berapa lama sih? Segera akan berlalu. Sesehat-sehatnya kita, satu hari akan kita tinggalkan. Dan kehidupan kita makin lama secara fisik pasti akan berkurang ya. Tapi tatkala kita memiliki sukacita dari Tuhan, kita yakinlah. Ini adalah persiapan untuk masuki putaran kedua di keabadian nanti ya. Kiranya seminar nanti lewat sharing, lewat buku nanti akan di-sharingkan juga. Nanti bisa memberkati setiap kita ya. Biar kita yang hadir pada pagi ini juga bisa membagikan bahwa ada sukacita, ada pengharapan yang harus kita pelihara. Agar kita bisa melewati peperangan rohani yang di putaran pertama ini. Kiranya Tuhan memberkati seminar hari ini dan kita bisa memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan jangan lupa doakan pelayanan ini ya. Kita yang sehat kita harus menaruh perhatian pada jemaat kita, rekan kita, keluarga kita. Mungkin yang dalam kesulitan, lagi diuji Tuhan harus melewati pergumulan dalam kesehatan. Biarlah yang menjaga, keluarga yang mendampingi menjadi orang-orang yang sangat dibutuhkan dan bisa menguatkan saudara kita yang sedang diuji ini. Biarlah seminar ini memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan oleh Bapak Paul Jaya Perwira dan Bapak Surya Tamara. Selanjutnya kita akan sampai pada kata sambutan yang terakhir, yaitu oleh Bapak Pendeta Lim Sien Leong yang akan memberikan kata sambutan mewakili GKA Gloria Pacar. Kemudian dilanjutkan dengan doa pembukaan untuk sesi yang pertama. Terima kasih. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom Bapak Ibu. Mau ngomong apa ini? Ya, pertama saya bersyukur kepada Tuhan ya, tentunya semua karena anugerah Tuhan dan kasih setia Tuhan kalau hari ini kita boleh ada Bapak Ibu ya. Acara ini bukan sebuah kebetulan tentunya, seperti yang Pak Paul tadi sudah sampaikan bahwa ada satu beban yang kemudian Pak Paul itu miliki untuk bagaimana menguatkan, menghibur rekan-rekan jemaat yang mengalami cancer. Memang tidak mudah. Tetapi beban itu kemudian coba digeluti, dijalani bersama dan hari ini boleh ada. Dan saya percaya ini semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan mari kita terus dukung dan berdoa untuk semua ini supaya semua boleh berjalan dengan baik ya. Dan sekali lagi menyambut untuk rekan-rekan dari Singapura ya. Good morning untuk Mrs. Lucy Lim dan Tims ya.
Tuhan kiranya memberkati dan segala pelayanan yang dilakukan hari ini nanti boleh menguatkan dan menghibur kita, menginspirasi kita semua. Dan sebelum memulai acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tidak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Sebab Engkaulah Tuhan Allah yang memerintah semesta alam. Engkaulah Tuhan yang menjadi raja atas segala raja. Engkau berdaulat, Engkau berkuasa, dan Engkau mengatur segala ciptaanmu, ya Tuhan. Ketika kami pagi ini datang menghampiri Tuhan di rumah Tuhan, kami juga tahu bahwa waktu ini bukanlah sebuah kebetulan. Tetapi ada maksud yang Engkau kerjakan bagi kami, dan khususnya melalui rekan-rekan yang memiliki hati terbeban melayani mereka yang bergumul dengan pergumulan sakit kanker ini. Tuhan, sekali lagi kami mensyukuri untuk kesempatan ini dan menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Biarlah Engkau berkarya, bekerja, dan khususnya melalui kesaksian iman dari Ibu Lusilim, demikian juga untuk rekan-rekan yang lain yang nantinya akan berbagi tentang pergumulan, penanganan, bagaimana bisa kuat melewati penyakit kanker ini. Dan di dalam semua itu, bagaimana tetap melihat bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami umat Tuhan. Tetapi sebaliknya melalui itu semua, kami boleh menceritakan akan kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, dan bagaimana hidup kami tetap berguna, tetap berfaedah, tetap bisa menginspirasi, dan bahkan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah acara ini ya Tuhan, kami bersyukur, menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, berkati setiap kami umat-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. For me, I think the hardest thing for me at that point was thinking about letting go of my children, for example. I'm just like struggling. I said, God, I'm ready, but reluctant to let go because I just feel like now they are becoming adults. My older child is married recently, and I'm just looking forward to being grandma, having little children around the house, being there to help. And then my younger one is going to graduate, and I'm just thinking like, I want to be there for her. I want to see her get married, and it's a time where we can relate as adults and as friends. And so that was a struggle in some ways. And then I think of Tommy, and I think it will be hard for him. I think he's my biggest worry when I think about not being here. Like you say, for the one going is an adventure, but for the ones left behind, it's a different story. And it was very difficult for me. It was very difficult for me. And I questioned God. I was angry with God. And what we do with our lives matters. And I started to recall what He has done in our lives together as a family, as parents, and how He had proven Himself to be faithful and real in so many ways. And on those little base situations, I began to let go a bit more and accept the situation, knowing that there's really nothing I can do except to carry on. The other struggle I had was my ministry, the work that God called me to do, because it was entering the 10th year, and I in a sense, when God called me to do the work, it was like starting from scratch. And so to think about retirement is also painful. But it's a reminder that these are not mine.
it belongs to God. And so He has the ownership. I have the stewardship. Throughout this journey, I think in our discussion and all, they will come to the point where we're not focused on dying. We're not focused on how many days she has left. We're actually focused on living. How to live those days productively, abundantly, and in the best way possible. She reminded me to carry on as per normal. And I did. And that kept me going also, because if I go back to my normal day-to-day routine, it's like nothing has happened. Yeah, but up here, you know. So I went back to my normal routine so that I don't go crazy, I don't go nuts, you know. And she's happier. And so we both began to function as normal as we can. So I wrote a book called Joy Beyond Cancer. God enabled, it was my first experience. And with this book, He actually opened doors for me to speak at different places. So I was able to speak at the different churches, to share at different women's group. And I have speaking engagement up to next year. And that keeps me thinking about the next session that I'm going to be talking about, and working through the topic and asking the Lord, what do you want me to say? So that book was not planned, but it came about as the Lord leads me. And that's why I feel like in this new season of life is you let God lead you. And He enables me to do what I can with the limited amount of energy I have. So that comes a new excitement. Yeah, that even in sickness, you can serve God. Terima kasih untuk video kesaksian yang begitu boleh menguatkan setiap kita. Bagaimana Ibu Lucy di dalam sakitnya berjuang, tetapi tetap memilih untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana dia berjuang dan terus menjadi berkat sehingga boleh memiliki damai sukacita yang melampaui sakit yang ia alami. Nah, sebentar lagi secara langsung kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Lucy. Karena itu kita sambut Ibu Lucy bersama dengan Pak Kango sebagai penterjemah. Mari kita beri aplaus buat mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Anyway, I'm happy that I can come here and share with you Joy Beyond Cancer. Saya senang boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu menyampaikan sukacita melampaui kanker. What's the first thing that come to your mind when you hear, somebody has cancer, or maybe yourself, and the doctor say, "I'm sorry, but it's cancer." Apa yang terpikir dalam benak pikiran Bapak Ibu ketika mendengar orang yang kena sakit kanker, atau mungkin kita yang sedang divonis dengan sakit kanker? Maybe you say, "Lord, how can this happen to me?" Mungkin kita mengatakan, nggak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi dalam diri saya? Maybe you say, "I think I better get a second opinion." Mungkin kita pikir kita cari second opinion atau pendapat kedua. Or you may think, how much is this going to cost me? Mungkin ada berpikir, wah berapa biayanya? Or you may say, am I going to die? Atau mungkin kita berpikir, apakah saya akan secepatnya meninggal? It is natural for us to have these feelings and this thinking. Ini alamiah ya kalau kita punya pikiran seperti ini ya. After all, it is cancer. Dan memang itulah kanker. And when we think of cancer, we think of the pain and the suffering that comes with the disease. Kalau kita berpikir kanker, itu yang terpikir adalah penderitaan dan kesakitan ya. I think for women, we think about becoming botak. Putri, ibu-ibu pikirnya nanti jadi botak. And so it's natural to feel sad and scared.
Jadi normal kalau merasa takut ya. Takut Takut and sad. dan sad. Ya. Susah. Susah, ya. Susah and dan takut. It's okay to feel that way, but we cannot keep on feeling that way like as if we have no hope. Jadi itu normal, wajar, tapi kita tidak bisa terus-menerus sehingga tidak ada pengharapan. Some people say, why you? Why me? Ada yang mengatakan, kenapa kamu, kenapa aku? The people who ask me, my friends, why you get cancer? Ada teman saya mengatakan, kenapa kamu kok sakit kanker? And I ask them, why not me? Dan saya tanya, kenapa bukan saya? Why am I so special? Apakah saya ini spesial khusus? Do I have immunity from cancer? Apakah saya itu punya kekebalan terhadap kanker? Am I a special child of God that I will never get cancer? Apakah saya itu termasuk anak Tuhan yang khusus sehingga tidak mungkin kena kanker? Why not me? Mengapa bukan saya? I think better me than someone who don't know Jesus. Lebih baik saya daripada orang lain yang tidak mengenal Yesus. Because with Jesus, with me, and if I have cancer, I can have Jesus to walk with me through the cancer. Karena kalau saya dan bersama Yesus, saya punya Yesus yang berjalan membawa saya melewati perjalanan kanker ini. But the one who don't know Jesus have no help. Tetapi bagi mereka yang tidak punya Yesus, mereka tidak ada pertolongan. In the year 2000, I had my first cancer. Tahun 2000 itu saya kena kanker yang pertama kali. At that time, it was a stage 1 breast cancer. Waktu itu adalah stadium pertama dari sakit kanker payudara. I thought I was going to die Saya pikir saya akan segera meninggal. because it's my first time I have cancer. Karena itu pertama kali saya sakit kanker. And I keep on thinking about my 2 children. They are only 5 and 10 years old at that time. Saya terus kepikiran anak saya yang usianya baru 5 dan 10 tahun waktu itu. And I had a lot of wrong thinking. Saya punya banyak pikiran-pikiran yang keliru. And I was afraid. And so I asked God, can you speak to me? Maka saya takut dan saya minta Tuhan, bolehkah Engkau berbicara kepada aku? And so God spoke to me from Psalm 118, verse 6 and 7 and 17. It says, the Lord is with me, I will not be afraid. What can man do to me? The Lord is my helper. I will look in triumph on my enemies. And then verse 17 is the most precious to me at that time. I will not die, but live and will proclaim what the Lord has done. Dan firman Tuhan berbicara kepada saya dari Mazmur pasal 118 ayat 6 sampai 7 dan ayat 17 berbunyi demikian, Tuhan bersamaku, aku tak akan takut apa yang dapat diperbuat manusia kepadaku. Tuhan bersamaku menolong aku akan memandang orang-orang yang membenciku. Aku tak akan mati, tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. And so God kept me alive. Jadi Tuhan membuat saya bisa tetap hidup. And help me to continue to serve Him even when I was having cancer. Jadi terus melayani Dia, melayani Tuhan walaupun saya sakit kanker. So at that time, I went through 6 cycles of chemotherapy and 33 times of radiotherapy. Jadi saya itu harus menjalani 6 kali untuk kemoterapi dan 33 radioterapi. Right, and God kept His word and kept me alive. Jadi Tuhan memegang firman-Nya dan menolong saya tetap bisa hidup. So after that, I saw my doctor regularly every year. Jadi saya sejak itu ketemu dengan dokter saya setiap every 3 years. No, every year.
Every year. Yeah, Setiap tahun. tiap tahun. Tiap Yes, tahun correct. ketemu dokter. Ya. Correct. And so I saw my doctor every year, once a year, for 17 years. Jadi saya ketemu dokter setiap tahun selama 17 tahun. So in the year 2017, Jadi pada tahun 2017, I was told that my cancer had relapsed. jadi saya dikasih tahu kalau kanker saya itu kambuh. I remember I was in the hospital, and it wasn't Dr. Andrea at that time because she was away. Another doctor came to the room and said to me, "I'm sorry, but it is cancer." Nah, saya ingat waktu itu ada di kamar rumah sakit. Waktu itu dokter datang kepada saya, bukan Dokter Andrea. Beliau mengatakan, maaf, ini benar-benar kanker. And the first thing that I say to God when I heard it is, lagi satu kali. Dan satu kali yang kepikir, wah sekali lagi. Oke lah. Oke lah. I'm ready for this adventure that you will take me through. Saya siap dengan perjalanan ini yang Tuhan mau membawa saya. At that time, I have no idea what the prognosis of the cancer was going to be. Waktu itu saya tidak kepikir apa yang akan terjadi dengan kanker yang kambuh ini. Later I found out it was stage 4 cancer. Baru kemudian saya baru tahu kalau itu stadium 4. And I also learned that this cancer has spread. Dan saya baru tahu kalau kankernya sudah nyebar. And it is incurable. Dan tidak bisa disembuhkan. So any treatment that I receive will only help to prolong my life. Dan semua pengobatan itu hanya memperpanjang hidup saya. And my husband, I remember he asked Dr. Andrea many times, how long is she going to live? How long? Can tell me. Dan suami saya itu sering tanya sama Dr. Andrea, berapa lama lagi dia bisa hidup? I said, don't ask, it's okay, no need to ask. Saya bilang sama dia, nggak perlu tanya lah, nggak perlu tanya. But he keep asking, Dr. Andrea, how long more she have? Tapi dia terus tanya, Dr. Andrea, berapa lama lagi dia bisa hidup? And I remember Dr. Andrea said, 6 months, maybe 2 years. Saya ingat Dr. Andrea mengatakan mungkin 6 bulan atau 2 tahun. And then she looked at me and she said, but God has the final say. Tapi beliau mengatakan pada saya, tetapi Tuhan yang mempunyai keputusan terakhir. God has the final say. Jadi Tuhan yang mempunyai perkataan yang terakhir. Not medical science. Bukan tanda pengobatan medis. So during that time, I remember what the Galatians chapter 2 verse 20 says. It says, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. Nah, waktu itu firman Tuhan juga berbicara pada saya dari Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. I can choose how I want to live after I found out about my cancer. Sorry, say again. I can choose how I want to live. Saya bisa memilih bagaimana saya harus hidup. I can choose to be angry with God. Saya bisa memilih marah pada Tuhan. Because, you know, like many of my friends, they said to me, you serve God. How can God do this to you? Ya, seperti teman-teman saya ngomong sama saya, kamu yang melayani Tuhan, bagaimana itu bisa terjadi dalam dirimu? Ini salah. Salah. Salah thinking, wrong thinking. Ini pikiran yang salah. In the Singapore,
when I teach my women, I tell them every time you have wrong thinking, you go. Jadi saya selalu ngomong dengan ibu-ibu yang saya layani, yang saya pimpin, setiap kali kalau kamu punya pikiran yang sama, kamu ingatin Ted. You know, when you watch a game show, yeah? What show? Game show on TV. Kalau dilihat game atau ada acara di game di TV. TV ya? Yes. Yeah. Kalau salah Ted. Kalau salah, answer salah, like that, right? So same, sama-sama. Sama-sama. So when you find that you have your thinking is wrong, you Jadi yourself. kalau kamu punya pikiran salah, ya sedikit ya Ted. So I told my friends, wrong thinking. Jadi saya ngomong sama teman-teman saya itu pikiran yang keliru, yang salah. God didn't do it to me. God didn't do it to me. Oh, Tuhan tidak melakukannya untuk saya. I can choose to retreat and isolate myself and don't want to see anybody. Saya bisa mundur ya, menarik diri dan tidak ingin ketemu siapa-siapa. And go into a dark cave by myself and feel sorry and just think about I'm going to die. I'm going to die. Dan saya bisa seperti masuk dalam gua yang gelap dan tidak mau ketemu sama-sama siapa, kemudian pikiran saya akan mati, saya segera meninggal. Or I can have a party every day. Atau mungkin saya bisa pesta setiap hari. After all, I'm going to die. Karena sebentar lagi saya akan meninggal. So I better do all the things I want to do. Lebih baik saya kerjakan apa yang saya suka. Eat all the food I want to eat. Semua makan yang saya suka. Doesn't matter. Only 2 years. Gak urung tinggal 2 tahun aja. But I decide to live by faith in Jesus. Tapi saya memutuskan untuk hidup dengan iman dengan Tuhan Yesus. Because He loved me and He gave His life for me. Karena Dia mengasihi saya dan memberikan hidupnya bagi saya. I decided that it is wiser to trust in God even with cancer. Saya berusaha untuk hidup yang bijaksana walaupun menderita sakit kanker. After all, God is sovereign. Dan Tuhan itu sangat berdaulat. He is in control of my life. Tuhan mengendalikan hidup saya. God is also good. Tuhan itu juga baik. He gives hope. Ia memberikan pengharapan. And He has the best plan for my life. Dan best plan. Ia punya rencana yang terbaik bagi hidup saya. After all, even if I die, I will go to be with Him. Dan meskipun saya harus meninggal, saya akan bersama dengan Dia. You know, sometimes we think that cancer is a way of punishment by God. Saudara, mungkin ada yang berpikir bahwa kanker itu adalah hukuman dari Tuhan. You must have not been a good person, so God is punishing you with cancer. Mungkin selama ini kita bukan orang yang baik dan Tuhan mau menghukum engkau dengan kanker. So if you think like that, what must you do? Kalau berpikiran demikian, bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Yes, that's right. Wrong thinking. Ya, pikiran yang salah itu. John chapter 9 verse 1 to 3 is one of my favorite passages in the scripture. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3 adalah satu ayat yang sangat favorit bagi saya. It says that one day Jesus and His disciples, they were walking along the road and they saw a man that was born blind. Dikatakan bahwa satu kali Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dan mereka melihat seorang yang lahir buta. And the disciples asked Jesus, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Kemudian murid-murid bertanya pada Yesus, Rabi, salah siapa orang ini? Apakah orang tuanya? But Jesus said, neither this man nor his parents. Dan Tuhan mengatakan bukan kesalahan orang itu, juga bukan kesalahan orang tuanya. But this happened that God, the work of God might be displayed in his life. Tetapi hal ini terjadi agar supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup orang ini. And that's what God does at times.
Nah, itulah Tuhan yang mau katakan pada saya. That He will display the power of His work in the lives of those who are suffering. Jadi Tuhan mau menyatakan kemuliaan pekerjaannya melalui kehidupan setiap orang yang mengalami ini. Some of you have met me in the past week where I went to your senior fellowship or the ladies fellowship. Ada mungkin dari Bapak Ibu Saudara yang beberapa hari lalu ketika saya melayani sharing di usiawan maupun di kaum ibu, kaum wanita. And the first time you saw me, you were very surprised. Dan mungkin pertama kali mungkin Anda terkejut. Surprise. You were thinking. Mungkin Anda berpikir, really she got cancer? Betul nggak dia kena kanker? It doesn't look like one who has cancer. Sepertinya orang nggak kena kanker ya. How can she take the aeroplane and fly to Surabaya and talk to us? Bagaimana dia bisa naik pesawat dan datang ke Surabaya ngomong-ngomong dengan kita? This is God's work in my life. Inilah pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. You know, the right thinking of God is very important in our Christian life. Jadi saudara, pikiran yang benar kepada Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Because if we have the right thinking of God, then we can embrace God's will for us. Kalau kita mempunyai pemahaman yang benar mengenai Allah, mengenai Tuhan, maka kita bisa merangkul kasih Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan dalam hidup kita. I believe that, you know, the scripture say everything in our life God already know. Saya percaya apa yang dikatakan dalam kitab suci bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita Tuhan tahu. And so I found myself, instead of praying that God will heal me, I asked God to help me to be faithful to the end. Jadi akhirnya saya berpikir, bukannya saya berdoa untuk Tuhan menyembuhkan saya, tapi berdoa, Tuhan tolong saya apa yang harus saya lakukan. And some of you saw in the video the work that I was doing. You can show the video. I mean the PowerPoint. Yes. Mungkin PowerPoint-nya bisa ditunjukkan. Nah ini ya, jadi saudara bisa lihat ini pelayanan yang saya kerjakan walaupun saya sakit kanker. And I actually had the plan to work. I think I can work until 75 years old. Saya pikir saya mungkin bisa hidup sampai 75 tahun. But God has a different plan for me. Tapi Tuhan punya plan yang berbeda, rencana yang berbeda untuk saya. I had to retire after my cancer diagnosis. Jadi saya harus pensiun setelah diagnosa kanker saya. At that time I was only 59 years old. Waktu itu usia saya baru 59 tahun. You don't believe, right? Ya. You think I only 50, right? Anda kira saya hanya 50 tahun kan? Oh, it was difficult to let go of the work that God has called me to do. Jadi agak berat sekali untuk melepaskan pekerjaan yang Tuhan mau saya kerjakan. See, the reality is that this body of ours is temporary. Jadi satu realita Bapak Ibu bahwa tubuh kita itu hanya sementara. All of us will die someday. Semua kita satu hari harus meninggalkan. Not necessary from cancer. Belum tentu karena kanker. Even me, I have advanced cancer, but I may not die of cancer. Mungkin saya sakit ini belum tentu saya meninggal karena kanker. I may die of an accident. Mungkin karena kecelakaan. Or something else. Atau mungkin hal yang lain. But I have the great assurance that Jesus will come and take me to heaven when it's time for me to go. Tapi saya punya satu keyakinan yang besar bahwa Yesus akan membawa saya kalau waktunya saya harus pergi. Let me ask you, how many of you want to go to heaven? Saya tanya pada Bapak Ibu, siapa di sini yang mau pergi ke surga? Yeah. We want to go to heaven. Kita mau pergi ke surga, but we don't want to die. Tapi kita nggak mau mati, nggak mau meninggal ya. Ya? Ya. But if you don't die, how to go to heaven? Kalau tidak meninggal, bagaimana bisa masuk ke surga? So
We have to die. It is the way to go to heaven. Jadi ya jalannya kita harus meninggal baru bisa masuk surga kan. So we don't have to be afraid. Jadi kita nggak perlu takut lagi. I always think that, going to heaven is like this. You close your eyes on the earth, you close your eyes. And then when you open, Jadi heaven. saya berpikir kita kalau ke surga itu kita tutup mata di dunia, di bumi ini, kemudian kita buka mata, surga. This is what the Bible say, you will pass from death to life. Ini yang Alkitab katakan bahwa kita akan melewati kematian, pass the life. We will pass from death to life. John, tidak harus melalui kematian dan akhirnya hidup. Right. John 16:24. Yaitu Yohanes 14 ayat 24. We don't have to be afraid. Jadi kita nggak perlu takut. God could have chosen to bring me to heaven according to my prognosis. Jadi Tuhan bisa membawa saya ke surga hasil daripada prognosis atau daripada kondisi saya. God could have healed me completely because many people are praying for me. Dan Tuhan juga bisa menyembuhkan saya karena begitu banyak orang yang mendoakan saya. But God choose to leave me as I am, to walk with me through the pain and suffering. Tapi Tuhan memilih saya untuk berjalan bersama dengan Tuhan di dalam penderitaan dan kesakitan saya. He do this to deepen my faith. Deepen my faith. Tuhan melakukan ini untuk memperdalam iman saya. And to use me for a different work while having cancer. Untuk memakai saya dengan pekerjaan yang lain sementara saya sakit kanker. And also to bring glory to His name. Juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. There's no way I can do this without God. Saya nggak mungkin melakukan ini tanpa Tuhan. I have undergone chemotherapy 5 times in 7 years. Saya menjalani kemoterapi 5 kali dalam 7 years, 7 tahun. Yes, and my treatment is ongoing. Dan pengobatan saya masih berlangsung. After I finish this treatment, I will have another treatment. Ada selesai pengobatan ini, maka ada pengobatan lain. Even now, I'm under a different treatment. Bahkan sampai sekarang pun saya masih menjalani pengobatan yang berbeda. Some of you here, you are cancer survivors. Mungkin di antara Bapak Ibu di sini ada menjadi survival kanker ya, yang sudah disembuhkan dari kanker. You have completed your treatment and I think the word is remission, that you are in remission. Dan mungkin Anda sudah menyelesaikan pengobatan dan boleh dikata sudah remisi atau sudah sembuh, dinyatakan sembuh. I want to encourage you to give thanks to God. Saya mendorong Bapak Ibu yang ini supaya terus bersyukur kepada Tuhan. And continue to trust God for your future. Dan terus mempercayakan hidup Anda untuk masa depan dengan and pada let Tuhan. Him use your story to encourage others in the faith. Dan pakailah kisah Anda untuk menguatkan orang lain. Some of you may be going through treatment right now. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang menjalani pengobatan sekarang ini. Just like me. Seperti saya. I encourage you to keep trusting God. Saya mendorong Bapak Ibu terus mempercayakan dalam tangan Tuhan. And allow God to work in your life. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidup Anda. To grow your faith. Untuk mempertumbuhkan imanmu. Some of you are not cancer patients. Mungkin dari Bapak Ibu bukan penderita kanker. But you have friends who have cancer. Tapi Anda punya teman yang sakit kanker. Or maybe you are a caregiver to a cancer patient. Mungkin Anda adalah yang menjaga keluarga atau orang dekat yang sakit kanker. God has a different plan and purpose for you. Tuhan punya rencana yang berbeda, tujuan dalam hidup Anda. And
your calling is to walk alongside the one who is not well. Dan panggilan Tuhan untuk Anda adalah mendampingi orang yang sedang sakit kanker ini. You also have a choice. Anda juga punya pilihan. You can say, ayah susah lah, why you have cancer? Mungkin ada, aduh susah, kenapa kamu kok kena sakit kanker? And maybe you don't cakap but inside you think like that. Mungkin tidak ngomong tapi di dalam pikirannya seperti itu. And you think, wah very tiring, very burden. Mungkin kamu pikir, aduh sangat capek sekali, membebani bebannya sekali berat. You can also get angry with God. Mungkin engkau akan marah pada Tuhan. You can also be discouraged. Mungkin Anda juga menjadi yang takut, yang tidak kuat. Or maybe you can even be afraid that your loved one may not live long. Mungkin Anda juga takut kalau orang yang kau kasihi tidak akan lama lagi. But if you are a child of God, you can also choose to put your trust in God. Tapi kalau engkau adalah anak Tuhan, maka engkau bisa menaruh iman, percaya pada Tuhan. You can encourage the one who is not well. Engkau bisa mendorong mereka yang sedang engkau layani, yang sedang sakit. Beside praying for them and providing practical help, you can encourage their faith. Selain mendoakan, juga menyediakan, menguatkan mereka yang sedang sakit. Journey with them. Berjalan dalam perjalanan dengan mereka. Trust God together. Mempercayakan pada Tuhan bersama-sama. And walk the journey together. Bersandar pada Tuhan dan berjalan bersama-sama dalam perjalanan ini. But you also must take care of yourself. Tapi Anda juga harus menjaga diri Anda sendiri. It is very tiring to care for a cancer patient. Memang sangat capek sekali menjaga orang sakit kanker. I bring them to treatment and take care of them, make sure they take their medicine. Very tiring. Dengan pengobatan, dengan memberikan obat, dan sungguh itu capek bagi Anda. Also, emotionally also very tiring. Nah, secara emosional juga sangat kecapean sekali. Because when you see them suffer and you cannot do anything, you are sad. Kalau melihat mereka yang sedang menderita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita susah juga. So you cannot walk this journey alone. Jadi Anda tidak bisa berjalan dalam perjalanan ini sendirian. You need to invite other people to share the caring with you. Engkau harus mendorong orang lain untuk berbagi bersama-sama dalam perjalanan ini. God give us one another to help one another. Tuhan memberikan kita untuk saling menolong dengan yang lain, satu dengan yang lain. So learn to be willing to share your burden. Jadi belajar untuk mau berbagi di dalam beban Anda. Just now you hear in the video, my husband said he's afraid, right? He's angry with God and he's afraid that I will die. Tadi di video, saudara melihat suami saya takut kalau saya akan meninggal. And so I make sure that he's not the only caregiver. Dan saya meyakinkan bahwa bukan hanya dia satu-satunya yang menjaga sakit kanker atau caregiver itu namanya. I call my friend, please care for him. Saya menelpon teman saya juga, care for him. Oh, tolong perhatikan dia juga. Yeah, he take care of me, they take care of him. Jadi suami saya menjaga saya, mereka menjaga suami saya. So he's not alone. Jadi dia tidak sendirian. Then he get encouragement from other people. Jadi dia dikuatkan oleh orang lain. And the best thing they can do for him. Jadi hal yang paling baik yang bisa dilakukan bagi dia. Take him and go out, makan-makan. Ajak dia keluar makan-makan. Yeah, buy a durian for him. Beli durian. There's durian now. You like durian? Dia suka durian. Dia suka makan pedas, hot, spicy food. Oh, dia suka makan pedas. Pedas.
So I asked my friend, bring him go eat Indonesian food. Oh, he like. Jadi saya bilang teman saya, ajak suami saya itu makan masakan Indonesia. Dia suka sekali. So the caregivers let other people care for them also. Jadi yang menjaga itu menjaga orang sakit kanker, biarlah orang lain juga menjaga dia. This is the family of God. Inilah keluarga Allah. It's how we care for one another. Jadi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. So whether you are cancer patient or the caregiver, don't do it alone. Jadi apakah Anda penderita kanker atau yang merawat orang kanker, jangan kerja sendirian. Sometimes we say, alah malu lah, malu. Ada yang mengatakan, aduh malu. Cannot tell other people. Enggak bisa ngomong sama orang lain, jangan ngomong kasih tahu orang lain. Ini salah. Ini salah juga. Salah apa macam? Yeah, salah. Salah. Because the Bible, tell us to bear one another's burden. Nah, Alkitab mengajarkan kita supaya saling kita menanggung beban satu dengan yang lain. So don't be shy about your needs. Jadi jangan sampai malu karena nanti kita akan kalah. This journey is not easy. This cancer journey is not easy. Not easy. Oh, jadi perjalanan menjalani kanker ini tidak mudah. So we need God to walk with us. Jadi kita memerlukan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. And so God's word is very important for me. Jadi firman Tuhan itu sangat penting bagi saya. I'm always asking God what to do. Saya hanya tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? And what is your word for me today? Apa firman-Mu untuk aku hari ini? God's word for me is very clear for this season. It's from Deuteronomy chapter 31 verse 16. Jadi firman Tuhan yang begitu jelas bagi saya di dalam menghadapi kesulitan ini, dalam situasi seperti ini. God said to me, be strong and courageous, for the Lord goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yaitu dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut atau gemetar kepada mereka, karena Tuhan Allahmu bersamamu, Ia tidak akan membiarkanmu atau meninggalkanmu. So God said to me, jangan takut. Jadi Tuhan mengatakan kepada saya, jangan takut. Takut apa? Takut apa? Takut cancer cell lebih besar. Jadi takut di kalau dalam. Sel kanker saya semakin membesar dalam tubuh saya. Takut the needle, the needle. Saya takut dengan jarum suntik. Saya takut. Jangan takut scalpel, scalpel. Scalpel, what is scalpel? Scalpel ni you go for operation, and then the doctor take the little knife, and then pisau operasi ya, jangan takut pisau operasi. Tuhan tell me jangan takut. Tuhan mengatakan kepada saya jangan takut. Jangan takut pain. Jangan takut sakit. Jangan takut side effects. Jangan takut efek sampingan. Because I'm with you. Karena aku bersamamu. I will never leave you. Aku tidak akan meninggalkanmu. I will never forsake you. Aku tidak akan membiarkanmu. I remember the time when I have to go for liver biopsy. Saya ingat ketika saya harus menjalani biopsi liver. Oh, takut. Afraid. Ya. Takut. The nurse, they push me perawatnya mendorong to the saya operating theater. Masuk ke kamar operasi. Oh, lagi takut, berkerung dalam. Jadi ketakutannya. Yes. And I just like, oh God,
Nobody with me, you know. Saya berkata, Tuhan, tidak ada siapapun yang mendampingi saya. Alah, salah lah, Ini Nek. salah lagi, Ted. Because God with me. Karena Tuhan bersama aku. Tak ada orang, but God with me. Meskipun tidak ada siapa-siapa, tapi Tuhan bersama dengan aku. And God tell me, don't be scared, Dan Tuhan katakan, jangan takut, because I am with you. karena aku bersamamu. I will go with you into the operating theater. Aku akan bersamamu masuk ke kamar operasi. I will hold your hand. Aku akan pegang tanganmu. Come, let's sing a song together. Mari berjalan bersama dengan aku. And so I go in the operating theater. Inside, I'm singing. Saya masuk ke kamar operasi, dalam pikiran saya nyanyi. And I remember the surgeon. How are you? Saya ingat itu yang operasi, dokternya yang operasi, bagaimana kabarnya? I said, takut. Saya katakan takut. And he said, no need to afraid. Oh, tidak perlu takut. Trust me. Percayakan pada saya. I do this many times. Saya sudah melakukan ini berkali-kali. You'll be fine. Kamu akan baik-baik. God also tell me, Tuhan juga berbicara kepada saya, don't worry. jangan khawatir, Don't worry about your husband. jangan khawatir akan suamimu, Don't worry about your children. jangan khawatir anak-anakmu, Don't worry about money. jangan khawatir mengenai uang, Don't worry about pain. jangan khawatir mengenai sakit, kesakitan, Don't worry. jangan khawatir, Just trust in me. hanya percaya saja pada saya. God tell me, I care for the birds. Birds, God care for the birds. Tuhan mengatakan, aku memelihara burung, God care for the flowers. Tuhan memelihara bunga. You are more precious than the birds and the flowers. Engkau melebihi daripada burung maupun bunga di padang. I love you. Aku mengasihimu. Don't worry. Jangan khawatir. I will take care of you. Aku akan menjagamu. So I may not understand why God allow cancer in my life. Saya mungkin tidak memahami kenapa Tuhan izinkan saya sakit kanker. But I know He has a purpose. Tapi saya tahu Tuhan mempunyai tujuan, rencana. And God spoke to me from Philippians chapter 1. Dan Tuhan berbicara kepada saya melalui Filipi pasal 1. Verse 21 to 22. Ayat 21 sampai 22. It says, for me to live is Christ and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh ini, berarti aku akan bekerja menghasilkan buah. Lalu mana? Now many of us are familiar with verse 21. To live is Christ, to die is gain. Banyak orang yang mengenal ayat 21, hidup adalah keuntungan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. But verse 22, it was very interesting for me because it says, if I go on living, this means fruitful labor. Tetapi ayat 22 menarik bagi saya. Akan tetapi jika aku harus hidup dalam tubuh, berarti aku bekerja menghasilkan buah. That means that if I carry on living, there's work to be done. Jadi kalau saya tetap hidup, maka saya ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. It's the same for you. Ya sama seperti untuk Bapak Ibu semua. Have you ever wondered why you are still alive? Apakah Bapak Ibu pernah berpikir kenapa Anda masih hidup? There's a question I also ask myself. Why are you still alive? Ini juga pertanyaan yang saya tanyakan dalam diri saya. Kenapa saya masih hidup? Because God has work for me to do. Karena Tuhan punya pekerjaan yang harus saya kerjakan. I never imagined that God will lead me to write 2 books. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan menyuruh saya menulis 2 buku. You can show the slide, huh? Itu seperti di slide. Yes. Ya.
The first book that God asked me to write is called Joy Beyond Cancer. Buku pertama yang Tuhan menyuruh saya tulis adalah Joy Beyond Cancer atau Sukacita Melampaui Kanker. And the second book that I wrote is called When It's Beyond Me. Buku kedua ada judulnya yaitu Ketika Itu Melampaui Saya, Melampaui Aku. The first book was written in 2018. Buku pertama ditulis tahun 2018 because many people don't expect me to live beyond 2019. Karena banyak orang yang tidak menyangka saya bisa lebih daripada tahun 2019. So you better quickly do before you go to heaven. Jadi mereka bilang, cepat-cepat kamu nulis sebelum kamu berangkat ke surga. And then in 2019, I had my second chemotherapy. Dan tahun 2019 saya harus menjalani kemoterapi yang kedua. And at that time I asked God, I said, I'm so bored staying at home. Waktu itu saya ngomong sama Tuhan, aduh saya ini bosan sekali kalau di rumah. Cannot go out. Nggak bisa keluar. And 2019, 2019. COVID, and God tell me, study the life of Joseph. Jadi Tuhan mengatakan pada saya, coba belajar hidupnya Yusuf. I was very happy because I have work to do. Saya senang karena ada kerjaan yang harus saya kerjakan. So I spent many days studying Genesis. Jadi saya memakai waktu beberapa hari untuk belajar kitab Kejadian. And then when I finish, I'm very happy. Dan ketika selesai saya senang sekali. And then God said to me, now you put your writing in a book. Dan Tuhan mengatakan, sekarang kamu tuliskan apa yang kamu baca dalam sebuah buku. I said, tak mau. Saya katakan nggak mau. Saya takut. Tak mau. I don't want. I'm afraid. So I didn't do anything. Jadi saya nggak melakukan apa-apa. For many months. Untuk berbulan-bulan. And then God scold me, marah saya. Tuhan menegur saya. Menegur. Oh, not marah. Marah is angry. Oh, okay. Marah and then menegur. Menegur is soft. So I become a good girl. Jadi saya menjadi anak yang baik dan saya melakukan menulisnya. And then during that time, there are people interested in Joy Beyond Cancer, and so it was translated. Jadi waktu itu ada orang yang tertarik dengan buku Joy Beyond Cancer dan akhirnya diterjemahkan. So today Joy Beyond Cancer is translated in the Myanmar language, the Chinese language, and now Indonesian language. Jadi buku Joy Beyond Cancer diterjemahkan dalam bahasa Mandarin, Cao Ye Ai Zhen De Xi Le. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sukacita Melampaui Kanker. Ada lagi dalam buku Birma. Buku Myanmar. Buku Birma. Not here. Yes. And now this book is also being translated in the Nepali language. Dan sekarang juga bukunya diterjemahkan dalam bahasa Nepal atau India gitu ya. Yes, hopefully it will be done in early 2025. Jadi harapannya nanti akan dilakukan di awal tahun 2025. And so God through the book opened opportunity for me to go out and share my story with other churches. Jadi Tuhan melalui buku ini membuka saya pintu untuk bisa berbagi kepada berbagai gereja. So you can show them the picture. Bisa some ditunjukkan, itu ada fotonya. And God sent me, and then if you see the two people in the picture, means that is God sent me to the Chinese congregation.
Jadi saudara bisa lihat kalau itu ada 2 orang berarti Tuhan memimpin saya untuk sharing di komunitas atau di ibadah yang berbahasa Mandarin. So my Chinese not good, Jadi Mandarin saya kurang baik, kurang bagus. kurang bagus. So I have to belajar, Jadi saya belajar mengatakan and memorize, memorize. dan menghafal. Memorize the Bible verses, Jadi menghafal ayat-ayat Alkitab and so I can speak to the Chinese congregation. sehingga saya bisa berbicara kepada jemaat yang berbahasa Mandarin. So you see the people, two people in the picture, Jadi saudara kalau lihat ada 2 orang di foto, not my translator, itu bukan penterjemah saya itu. itu teacher saya. Itu guru saya. Saya cakap, if wrong, Saya kalau ngomong Mandarin keliru salah, teacher correct. dikoreksi oleh guru saya di samping saya itu. So this happened a few times Jadi ini terjadi beberapa kali until I don't need teacher anymore. sehingga saya tidak perlu lagi guru. I can speak the sharing in Chinese. Now you want to try? 现在不可以啊，忘记了，忘记了。I want to share with you that most of this time when I go and speak, I finish my chemo. Jadi saya ingin sekali kalau setiap kali saya melayani atau menyampaikan firman, saya selesai kemo saya. So this year I have new experience. Namun tahun ini saya punya pengalaman baru. Because in the 2023, I finished my 4th round of chemotherapy. Karena tahun 2023 saya sudah menyelesaikan keempat putaran kemoterapi saya. That was a many months of chemotherapy. Itu sangat lama, berbulan-bulan kemoterapi. I had 13 cycles. Saya harus menjalani 13, 13, not 30. Jadi 13 kemoterapi. So I think that 2024 I will be fine. Jadi saya pikir tahun 2024 saya akan baik-baik. So when I was invited to teach and to go for mission in 2024, I said, boleh. Jadi ketika saya diundang untuk menyampaikan firman Tuhan, melayani tahun 2024, saya katakan boleh. Boleh, because Boleh. I don't expect any chemo in 2024. Karena saya tidak akan menjalani, saya berharap tidak menjalani kemo tahun 2024. But God has a different plan. Tapi ternyata Tuhan punya rencana yang lain. I asked God, can you give me a chemo-free year 2024? Saya minta Tuhan, bolehkah saya dibebaskan dari kemo tahun 2024? God give me 1 month chemo-free. 1 month, 1 bulan. Tuhan memberikan saya 1 bulan saja bebas dari kemo. Because in February 2024, Karena di bulan Februari tahun 2024, when I saw Dr. Andrea, ketika saya ketemu Dr. Andrea, I see her face, saya lihat wajahnya, I know she got no good news for me. saya rasa dia ada berita yang gak baik untuk saya. She said, I'm sorry, Dia katakan maaf sekali, I have to send you back to chemo. kamu harus menjalani kemo lagi. And I said, Dr. Andrea, Saya katakan, Dr. Andrea, I got teaching class, aku ada kelas untuk ngajar. I got mission trip. Saya ada mission trip. Never mind lah, just let's go, do the Ya, chemo. Pergi, enggak apa-apa. Kemo saja, tetap kemo. You want to know the story or what happened inside the clinic? Mau tahu apa yang terjadi, ceritanya yang terjadi di rumah sakit? You come back after lunch. Nanti setelah makan siang kembali lagi. We tell you the story. Nanti Dokter Andrea akan menceritakannya.
So I want to show you the next picture. Saya mau tunjukkan foto berikutnya. And in this picture, there are 6 photos. Di foto ini ada 6 gambar. And this is God's grace to me. Ini adalah anugerah Tuhan bagi saya. 6 months I was able to teach. 6 bulan saya bisa mengajar. Even though I was undergoing chemo. Meskipun saya sedang menjalani kemo. How do I do it? Bagaimana saya melakukannya ini? I don't know. Saya tidak tahu. I just prepare. Saya hanya menyiapkan. On that day, pada harinya, I go. Saya pergi. I teach. Saya ngajar. After I teach, setelah saya ngajar, saya loyo. Saya tepar. Tepal, loyo. Loyo. Bukan tepal, loyo. Pance. Pance. On my own, not possible. Kalau mengandalkan diri saya, tidak mungkin. Ada Tuhan, possible. Ada Tuhan, mungkin. Can I see the next slide? Slide selanjutnya. This is also amazing. Ini juga luar biasa. This is in July. Ini bulan Juli. This year. Yes, this year. I went on a mission trip. Saya tahun ini bulan Juli menjalani satu mission trip. This is in Japan. Ini di Jepang. And God gave me the energy. Dan Tuhan memberi saya kekuatan. To teach. Mengajar. To share. Berbagi, sharing. To do work. Dan bekerja. And not to eat. And eat. Oh yes, of course. Makan ada. How is it possible? Bagaimana ini memungkinkan? I don't know. Saya tidak tahu. God call me. Tuhan memanggil saya. I go. Saya pergi. I think I give Dr. Andrea more headache. Saya membuat Dr. Andrea makin pusing. Her heart go dugu. Debar-debar. Apa nih patient Ini pasien satu ini. Ada cancer. Ada kanker. Macam tak ada cancer. Seperti nggak ada kanker. And now, in January this year. Dan Januari tahun ini. I meet the Pastor Kanggu. Saya ketemu dengan Pendeta Kanggu. And I know Pastor Kanggu for 6 years. Saya kenal Pak Kanggu 6 tahunan. And Pastor Kanggu in January asked me, can I translate your book in the Indonesia? Januari Pendeta Kanggu bertanya sama saya, bolehkah saya terjemahkan bukumu dalam bahasa Indonesia? And then he said, I said can. Saya katakan boleh. And then he said, after the book is published, can you come to Surabaya 2 or 3 days? Setelah bukunya sudah selesai dicetak, maukah kamu datang ke Surabaya 2 atau 3 hari? I said, berdoa. Saya bilang doa dulu. I don't know. We pray, we pray. Saya tahu kita doa dulu. So we organize, and then in June, May, June, yes. July, June, bulan June. Jadi pada bulan Juni, Pastor Kanggu cakap saya, Pak Kanggu boleh 3 days become 8 days. Pak Kanggu menyampaikan saya dari 3 hari menjadi 8 hari. Boleh. I ask my friend Widi. Saya tanya teman saya Widi. You boleh? Iya. She said can. Dia bilang boleh. So I'm here. Nah, inilah kami ada di sini. You can show the next picture. Foto berikutnya. This first 4 days in Surabaya. Inilah 4 hari ya selama di Surabaya. And this again is God who make possible.
Jadi sekali lagi inilah Tuhan yang memungkinkannya bisa terjadi. This is God's work for me. Inilah pekerjaan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam diri saya. So I get my satisfaction from doing what God calls me to do. Jadi saya merasa puas melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. So I'm sharing this with you to encourage you, whether you are cancer patient or you are not cancer patient. Jadi saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu, apakah Anda itu pasien penderita kanker atau bukan penderita kanker. Live for God. Hiduplah bagi Tuhan. Don't be afraid of the work that God calls you to do. Jangan takut dengan pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan. Many times we say cannot. Seringkali kita ngomong nggak bisa. Too difficult for Terlalu me. sulit bagi saya. I cannot do it. Saya tidak bisa melakukan. If you think like that, what must you do? Kalau pikiran seperti itu apa yang harus dilakukan? If God can use me, advanced cancer patient, God can use you. Kalau Tuhan saja bisa memakai saya, orang yang penderita kanker, terlebih Tuhan bisa memakai Bapak Ibu semua. So I want to encourage you to keep loving God, to keep trusting Him, and to keep serving Him. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu untuk terus mempercayakan pada Tuhan, melakukan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Thank you. Thank you. Tuhan Yesus kita Tuhan yang sungguh luar biasa, yang kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Oh ya, Pak Kango akan memperkenalkan Bu Lucy ya, sambil kita menunggu untuk jam makan siang. Somebody asked me, beberapa dari Anda ada yang bertanya, why do you want to do this work for God? Mengapa engkau mau melakukan pekerjaan ini bagi Tuhan? You are cancer patient. Engkau adalah penderita kanker. You should not be doing all these things. Seharusnya engkau nggak perlu melakukan semuanya ini. Because you are very sick. Very sick. Karena engkau sakit berat. Sakit, banyak sakit. Sakit berat sekali. Berat. Sakit berat. Beran. Berat. Huh? Heavy. Beran. Sakit beran. Sakit berat. Very sick. Very sick. You should stay at home. Engkau seharusnya di rumah. You should rest. Engkau seharusnya istirahat. Then maybe you can get better. Mungkin nanti engkau akan jadi lebih baik. I do rest. Saya istirahat. Especially when I go through chemo, I rest. Ketika saya harus menjalani kemo, saya istirahat. I loyo. Saya loyo, benar-benar loyo. Loyo, banyak kali, many times. Sering kali loyo. Sering kali. Loyo habis. Lemes. Pergi kerja. Kalau sudah selesai, saya kerja lagi. This is the Gereja. joy. This is the joy. Inilah sukacitanya. This is the joy of knowing God and doing God's work. Inilah sukacita mengenal Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. One of the many questions that people ask me is this question. Banyak orang yang tanya pada saya pertanyaan ini. How is it that you as a cancer patient, bagaimana Anda sebagai penderita kanker, how can you have joy? Bagaimana kamu bisa punya sukacita? Because many people I know who have cancer, they have no joy. Karena seringkali orang yang kena kanker sulit untuk bisa bersukacita. Do you have any secret?
Apakah ada rahasianya? I don't have secret. Saya nggak punya rahasianya. I think it has to do with my relationship with God. Nah, yang perlu kita kerjakan adalah kita mempunyai hubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. For me, I thank God that when I was a younger Christian, I have strong foundation in the Word. Saya ingat waktu saya masih muda, saya sangat kuat di dalam firman Tuhan. So my foundation in God is solid. Jadi fondasi saya pada Tuhan sangat kuat kokoh. So when the trouble come, I'm able to stand firm. Jadi ketika kesulitan datang, saya bisa teguh berdiri. So I want to encourage everyone here to invest your time to know God in His Word. Jadi saya mau mendorong Bapak Ibu di sini untuk memakai waktu yang Tuhan berikan untuk mengenal akan firman Tuhan. Because it is the spiritual food that we have. Karena ini adalah makanan rohani yang kita miliki. All of us need to eat. Setiap kita perlu makan. Oh dear, I remind you of lunch. I remind them of lunch. Oh dear. Saya mengingatkan makan siang. But we need the spiritual food. Tapi kita terlebih memerlukan makanan rohani. So that we can be strong spiritually. Supaya kita juga bisa kuat secara rohani. And it is because I have firm foundation in God, I'm able to accept my condition. Nah, karena saya teguh dalam Tuhan, firman Tuhan, fondasi yang kuat, maka saya bisa kuat dalam rohani saya. Honestly, when the doctor tell me I have stage 4 cancer, I didn't cry. Jujur ketika dokter mengatakan pada saya bahwa saya kena kanker stadium 4, saya enggak menangis. I just say, God, one more time? Lagi satu kali? Oh, saya katakan Tuhan, sekali lagi? Okay. Baik. And I, have this excitement how God is going to walk with me. Jadi saya merasa tertantang bagaimana Tuhan yang akan menolong saya dalam berjalan bersama Dia. In the beginning, I think of dying. Pada awalnya saya berpikir kematian. I think of how to prepare my 2 daughters Saya to live without me. Memikirkan bagaimana mempersiapkan kedua putri saya kalau nanti saya nggak ada lagi. I have good friends. Saya punya teman baik. And I have discussion with them. Dan saya berdiskusi dengan mereka. I said, when it's time for me to go, this is what, please do this for my children. Jadi kalau waktunya saya berangkat, tolong lakukan ini bagi teman saya. Please take care of them. Tolong jagai mereka. And this is what you do, Dan inilah yang engkau perlu lakukan. And then I talked to my husband's friend, the man. Sorry? The man, I talked to the man. Oh, saya ngomong-ngomong dengan para pria. I said, please take care of my husband. Tolong jaga suami saya. Until he can walk on his own without me. Sehingga dia bisa sendiri tanpa saya. Don't leave him alone. Jangan biarkan dia sendiri. So this was how I prepare. Dan inilah persiapan saya. And then God tell me, after 1 year. Dan akhirnya Tuhan mengatakan pada saya setelah 1 tahun. Don't think about dying. Jangan pikirkan mengenai saya, jangan pikirkan mengenai kematian. Live every day for me. Hidup setiap hari untuk aku, kata Tuhan. And do what I tell you to do. Dan lakukan apa yang aku katakan padamu. And I have been doing that. Dan saya melakukannya. And now
7 years. Dan sekarang sudah 7 tahun. And I believe God will continue for many more years until I finish all His work. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan saya waktu tahun lagi sampai saya menyelesaikannya. And now I have good news for you. Dan sekarang ada berita baik untuk saudara. Lunch is here. Makan siang sudah siap. Thank you. Terima kasih. Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan sudah mengutus hamba-Mu Ibu Lucy bersama dengan tim juga Dr. Andrea yang boleh menyampaikan pesan Tuhan kepada setiap kami, baik di antara kami yang ada menderita sakit kanker maupun ada anggota keluarga kami yang sedang menderita sakit kanker. Tuhan, terima kasih untuk pesan-Mu kepada setiap kami. Bahwa Engkau baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan yang akan menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul di dalam sakit kanker ini. Kalau Tuhan sudah menyertai Ibu Lucy, kami juga percaya Engkau akan menyertai setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam perjalanan iman ini. Beri kekuatan Tuhan, firman-Mu yang menyertai dan teladan dari Ibu Lucy boleh meneladani setiap anak-anak Tuhan yang sedang dalam pergumulan ini, supaya senantiasa kuat, percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak Tuhan ini, berikan kekuatan, sukacita, firman Tuhan, dan Engkau senantiasa menyertai. Engkau tidak pernah akan meninggalkan mereka. Terima kasih, biar janji Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami, setiap kami yang ada di tempat ini, yang mungkin sedang menderita sakit kanker, yang sedang mendampingi maupun kami yang mengikuti acara ini melalui online Tuhan, melalui YouTube. Tuhan, berilah kekuatan kepada setiap kami, karena Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami, Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kami, tapi segala perkara bekerja untuk kebaikan daripada anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau, dan kami percaya akan hal ini. Tuhan, seperti Ibu Lucy berdoa, Tuhan, bukan berdoa hanya untuk kesembuhan. Kalau memang Tuhan menghendaki kesembuhan, biarlah setiap kami boleh mengalaminya. Tapi Tuhan, Ibu Lucy juga mengajar supaya berdoa apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap kami. Kalau ada pergumulan, ada sakit penyakit, apa maksud Tuhan? Tuhan masih memberi kami kehidupan, dan biarlah setiap kami bisa menghidupi tujuan Tuhan di dalam setiap kami yang sudah Engkau tebus ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau berkati Ibu Lucy, Engkau perpanjang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan pakai dimanapun dia berada. Nanti kalau kembali ke Singapura, dia juga akan berbicara di dalam satu pertemuan. Tuhan pakailah hamba-Mu ini untuk boleh terus memuliakan Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di dalam keluarga, rumah tangga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Ada sukacita, ada kekuatan yang dari Tuhan. Berkati orang-orang yang melayani sebagai caregiver, supaya mereka juga boleh diberi kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohonkan berkat-Mu ya Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan memohon berkat-Nya. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dan damai sejahtera serta sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.